Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman Django. Pada tutorial pemrograman Django kali ini, kita akan belajar pemrograman backend dengan menggunakan Django dengan menggunakan studi kasus Simple Learning Management System. Jadi aplikasi yang akan dibuat sebagai studi kasus bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, tentu saja sebelumnya nanti akan ada login terlebih dahulu ya, login, register dan seterusnya. Nah, di berandanya nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada kotak profil, di sini ada my course, terus kemudian di sini ada list semua course, kemudian ada kategoris, kemudian kalau kita detail course-nya nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita masuk ke course yang kita enroll, yang kita sebagai membernya, itu nanti di sini ada list kontennya apa saja. Kalau diklik nanti tampilannya seperti apa. Kemudian komentar-komentarnya nanti ada di bawah. Kita juga bisa submit komen. Kurang lebih tampilannya akan seperti itu. Hanya saja kita tidak membuat aplikasinya secara utuh dengan tampilan. Kita hanya menyediakan backendnya saja. Spesifiknya yaitu kita akan membuat web service untuk learning management system tersebut. Karena pembuatan program dengan studi kasus tersebut nantinya akan cukup panjang, nantinya kita akan bagi tutorial ini ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, karena temanya di sini adalah pengembangan backend, maka kita tidak hanya sekedar membuat aplikasi saja, tapi kita akan mengembangkan aplikasinya dengan menggunakan kontainerisasi, yaitu dengan menggunakan Docker. Jadi di awal kita akan bootstrapping Django dengan menggunakan Docker container terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan membahas ORM, kita mendalami ORM-nya Django. Kemudian setelah itu kita akan belajar RESTful service, RESTful API tentu saja. REST API Framework, terus di dalam REST API Framework nanti akan ada schema definition, API specification, dan tentu saja ada hubungannya dengan authentication dan authorization. Oke, langsung saja kita mulai dari awal. Kita mulai dari membuat project terlebih dahulu. Kita membuat directory baru di VS Code. Di sini saya menggunakan directory Docker Simple LMS. Kita open. Untuk bootstrapping Django berbasis kontainer dengan menggunakan Docker, yang perlu kita buat pertama kali adalah Docker file. Kemudian jangan lupa kita juga perlu membuat Docker compose.yml. Kemudian untuk codingan Python-nya nanti akan kita simpan ke dalam sebuah directory. Kita kasih nama code gitu ya. Nah, di dalam directory ini kita akan menambah file requirements.txt. Ini adalah tempat untuk menyimpan requirement yang akan kita gunakan. Nah, requirement yang akan kita gunakan kali ini tentu saja yang pertama adalah Django, framework yang akan kita gunakan untuk membuat backend. Kemudian Scikit G2 binary, karena kita nanti akan menggunakan basis data Postgres. Kemudian Pillow, karena nanti kita akan menyimpan file gambar. Ya, sementara itu dulu. Nanti kalau ada kekurangan nanti kita tambahi lagi setelah projectnya berjalan ya. Kemudian di ini requirement yang akan kita gunakan pada Python-nya. Kemudian untuk Docker filenya akan kita buat seperti ini. Pertama, kita mengambil image Python versi 3.12. Kemudian kita buat Python buffer untuk environment-nya. Dan workdir-nya kita masukkan ke dalam /code. Ini adalah directory yang ada di dalam kontainer. Kemudian karena kita nanti mau menginstal requirement Python, kita kopikan requirements-nya ya. Kita masukkan ke dalam directory code yang ada di sini. Kemudian setelah itu kita install requirement. Ini Docker file-nya cukup seperti ini saja. Kemudian untuk Docker Compose-nya yang kita buat adalah ada dua service. Yang pertama kita buat ini adalah service pertama, yaitu service Django. Container name-nya nanti kita berikan nama Simple LMS Tutor. Kemudian kita akan nge-build Docker file yang ada di directory yang sama. Kemudian command-nya ketika kita menjalankan kontainer ini kita berikan sleep infinity dulu, karena nanti kita akan menginstal nge-create project Django dan seterusnya. Kemudian volumenya codingnya kita masukkan ke directory kode seperti di sini ya. Kemudian ports yang kita gunakan adalah 8011. Adapun untuk Postgres-nya yang akan kita gunakan, kita ngambil dari image Postgres 16.3
dengan container name-nya simple db tutor. Kemudian environment-nya PostgreSDB-nya kita menggunakan simple LMS, Postgres user-nya simple user, password-nya simple password. Nanti datanya kita taruh di varlib Postgres SQL data PG data. Portnya saya ganti karena 5532 di tempat saya sudah kepake. Saya ganti 5501 ya. Portsnya kita pakai 5501, kemudian volumenya untuk yang tadi PG datanya kita simpan di direktori Postgres data. Nanti otomatis ketika kita menjalankan ini nanti akan dibuatkan Postgres data di sini. Oke, kalau sudah bisa kita jalankan, bisa kita build dulu kemudian baru kita jalankan atau sekaligus ya. Kalau di Windows atau Linux biasanya pakai docker dash compose gini. Kalau di Mac itu pakainya docker spasi compose. Up main d main build. Ini nanti akan build dan kemudian menjalankan sekalian. Kita jalankan. Oh sorry, dockernya belum saya jalankan. Oh ya, untuk mengikuti tutorial ini pastikan teman-teman sudah menginstal Docker di laptop masing-masing. Tutorialnya bisa dicari di internet, bagaimana cara menginstalnya dan tentu saja bagaimana cara menjalankannya. Di sini punya saya sudah terinstall, sudah jalan juga. Saya jalankan lagi docker compose up main d main build. Ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu karena dia memerlukan download Python, terus kemudian download requirement yang dibutuhkan dan juga download yang Postgres ya. Di tempat saya agak cepat 3,7 second karena saya sudah pernah melakukan ini berulang-ulang, jadi masih nge-cache di tempat saya. Kalau teman-teman dari awal ini nanti akan memerlukan waktu yang lama untuk download, semuanya di download dulu ya. Di sini sudah ada kode sudah berjalan, Postgres-nya sudah berjalan. Ya, satu lagi jangan lupa untuk menginstal add-on Docker di VS Code ya, yang ini ya. Karena ini akan sangat memudahkan kita untuk bekerja nantinya. Nah, biasanya setelah menginstal extension ini di bawah ada Docker-nya di sini, tapi kalau di tempat saya pindah ke sebelah kanan. Nah, di sini terlihat semua kontainer yang ada di tempat saya. Kita gunakan yang Docker Simple LMS ini ya. Ada Docker Simple LMS Django dan ada Postgres ini ya. Oke, kita sudah membuat Dockernya, tapi belum ada projectnya. Kita masuk dulu ke Docker Simple LMS, kita attach shell. Nah, ini salah satu kemudahan kalau kita menggunakan Docker extension ya. Kita bisa langsung attach shell sini, nggak perlu Docker exec it main shell dan lain sebagainya, nggak perlu seperti itu, bisa langsung attach shell seperti ini. Cara membuat proyek baru di Django dengan menggunakan Django admin start project, nama proyeknya simple LMS, saya buat di direktori saat ini. Direktori saat ini kalau di kontainernya kita menggunakan /code ya. Nah, di direktori code ini sudah ada project simple LMS, ada manage.py dan ada requirements.txt itu ya, masih sudah ada semua. Kemudian kalau di Django kita selain membuat project, kita juga perlu membuat app. App-nya itu kita buat dengan cara Python manage.py start app core. Nah, ini modul utama dari untuk Django-nya. Ya, sudah ada direktori juga core-nya di sini. Kemudian yang perlu kita rubah, kita bisa melakukan konfigurasi di settings.py di sini. Beberapa yang perlu kita tambahkan, pertama di sini kita tambahkan aplikasi core yang barusan kita buat tadi ya, modul core yang kita buat. Allowed host kita kasih bintang karena nanti kita akan mengaksesnya dari kontainer depan ya. Kemudian debugnya biarkan true. Kemudian untuk database-nya, karena kita tidak defaultnya ketika kita menginstal Django kita akan disiapkan SQLite database karena itu yang paling simpel. Tapi karena kita sudah bersiap menggunakan Postgres, maka kita langsung gunakan Postgres seperti tadi yang kita buat. Username, user, password seperti tadi yang ada di Docker Compose tadi. Oh, ini
hostnya bukan ini ya, disesuaikan dengan yang ada di sini, simple db tutor. Sesuaikan yang ada di Docker Compose-nya masing-masing. Ya, kita coba dulu aplikasinya apakah sudah jalan atau tidak. Untuk menjalankan aplikasi Django dengan menggunakan Python manage py run server. Ups, kurang, sorry. Kalau cuma run server aja dia akan jalan di localhost saja. Kita perlu menspesifikkan 0.0.0.0 port 8000. Kenapa menggunakan port 8000? Karena tadi di sini ya, portnya itu kita mapping 801111 itu ke 8000. Ya, kita jalankan. Oke, sudah jalan. Kita bisa buka di sini. Klik kanan, open browser. Yes, Django-nya sudah berjalan. Karena Django-nya sudah berjalan, ada sedikit yang perlu kita ganti di Docker Compose-nya. Di Docker Compose-nya tadi kita menggunakan command-nya ketika Docker-nya ini dijalankan, kita menggunakan command sleep infinity untuk mencegah kontainer mati setelah dijalankan. Nah, karena kita pengennya setiap kontainer ini dijalankan itu sudah menjalankan manage run server ini ya, manage py run server, maka command-nya ini kita ganti. Ya, ini sudah saya siapkan tadi di bawahnya kan, tinggal ganti aja. Yang sleep infinity di marking, kita nyalakan yang Python command-nya Python manage py run server. Ya, karena kita ada perubahan di Docker Compose, kita perlu, saya clear dulu biar lebih besar. Ya, kita perlu Docker Compose down terlebih dahulu untuk mematikan kontainer yang berjalan semuanya ya. Kita matikan dulu. Terus kemudian kita jalankan lagi up main d. Kita tidak perlu dash build lagi karena kita tidak sedang nge-build. Nanti kita akan perlu melakukan dash build kalau misalkan kita menambahkan requirement. Kita cek lagi di browser, sudah berjalan kembali. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Kita lanjutkan tutorialnya. Oke, untuk skema basis data yang akan kita buat, desain basis datanya kurang lebih seperti ini. Akan ada user, kemudian ada course tentu saja karena LMS ya, Learning Management System. Kita anggapannya Learning Management Systemnya itu seperti Udemy ya, dimana nanti ada course, ada user bisa nge-create course sendiri, bisa nge-create konten, user bisa mengikuti course membernya, course-nya orang lain dan seterusnya ya. Bentuknya seperti ini, ada course content, completion, course member, user, comment ya, bentuknya seperti ini. Untuk membuat tabel seperti ini kita perlu menggunakan ORM yang ada dalam Django. Cara membuat ORM-nya kita menggunakan model. Langsung saja kita masuk ke modelnya. Ini saya tutup dulu, seperti ini kita sudah nggak akan ada ini. Kita masuk ke model yang ada di course. Ya, model ya. Pertama yang kita buat course, class course extend model. Seperti tadi, course yang diperlukan adalah ID otomatis ini ya, name, description, price, image, dan teacher ya. Name, description, price, image, dan teacher ya. Name-nya kita definisikan, field-nya adalah model char field, max length-nya 200, verbose name-nya ini kita definisikan verbose name-nya ya, mata kuliah ya, nama course. Saya kok jadi kayak perkuliahan ya. Kemudian description models kita pakai text field yang isinya nanti bisa banyak, dan tentu saja boleh null, true, dan blank true. Price sebaiknya menggunakan integer field. Harga, descriptionnya ini deskripsi. Image, nah ini kita pakai image field.
boleh kosong, null sama dengan true, blank sama dengan true. Ya, image field ini yang tadi kita memerlukan, akhirnya kita memerlukan pillow tadi ya. Kemudian untuk teachernya kita kan ngambil dari user ya. Nah, user itu kita gunakan model user yang sudah tersedia di Django, kita nggak perlu bikin lagi, kita pakai ambil dari Django contrib auth models import user. Nah, kita menggunakan ini aja, jadi langsung models foreign key ke user, verbose name-nya pengajar, dan on delete restrict ya. Jadi kalau mau menghapus user itu pastikan tidak ada course-nya ya. Kemudian kita tambahkan created add, saya suka menambahkan ini biar tahu kapan dibuatnya. Models date time auto no add true, jadi ketika dibuat dia akan otomatis updated add models date time field auto now true. Nah, kalau yang auto no add itu dia hanya akan diisi ketika dibuat. Nah, kalau yang update ini auto now itu setiap ada update dia updatednya ini diisi date time atau timestamp saat itu juga ya. Ini untuk course-nya. Ya, untuk keperluan representasi data biasanya sih saya tetap menambahkan ada dev str ya. Str di sini misalkan saya pakainya ya self name ya, dan misalkan ditambahkan price, misalkan self price ya. Terus kalau mau lebih deskriptif lagi, kalau kita di Django kita bisa menambahkan kelas meta. Inner class meta ini adalah kelas yang digunakan untuk mendefinisikan konfigurasinya course, yang misalkan ada verbose name dan verbose name plural. Daftar course itu kalau bahasa Indonesianya kursus ya. Saya agak aneh kalau mendengar course itu kursus, jadi saya tetap menggunakan course saja. Oke, untuk kelas yang lain biar lebih cepat saya copy paste kan, nanti saya jelaskan maksudnya. Ya, ini saya sudah membuat beberapa kelas. Ini kalau kita melihat outline di sini ya, ada kelasnya itu ada kelas course, ada kelas course members, course content, ada comment ya. Ini ada 4 kelas ya. Pertama course member, kalau kita melihat ERD-nya tadi ya, nah, course member ini berarti mencatat semua user yang mengikuti course tertentu, course member ini ya. Maka di sini isinya adalah course ID, relasi ke course, user ID, relasi ke user, kemudian roles-nya dia sebagai apa. Roles-nya di sini saya siapkan roles-nya itu ada 2, yaitu STD sebagai siswa atau student dan AST sebagai asisten. Ya, barangkali nanti bisa enroll dan menjadi asisten. Kemudian created add, updated add sama seperti tadi, kelas meta sama seperti tadi, string, representasi string sama seperti tadi. Oke. Selanjutnya course content. Nah, isi dari konten dari sebuah course itu isinya apa saja? Maka di sini fieldnya adalah name, nama kontennya, judul konten atau nama konten, kemudian deskripsi, video URL, kalau barangkali kontennya adalah URL nanti bisa diisi, dan ini bisa null, bisa blank ya. File attachment, nanti untuk kalau mau ada gambarnya. Kemudian course ID, ini course konten untuk course yang mana, dan parent ID kalau misalkan nanti kita ada nested konten, di dalam konten ada konten lagi gitu ya. Kemudian ada created add dan updated add, itu sama seperti tadi, kelas meta, str sama seperti tadi.
Kemudian komentar ini user itu bisa mengomentari konten, yang dikomentari kontennya ya, yang bukan course-nya. Jadi kita relasinya adalah ke konten ID, foreign key ke course konten, kemudian ada member ID, foreign key ke course member, dan komen. Kalau sudah, ini kita sudah mendefinisikan modelnya. Agar modelnya ini nanti bisa masuk ke dalam database, itu kita perlu melakukan migrasi terlebih dahulu. Cara melakukan migrasinya, tadi shellnya sudah saya tutup ya. Oke, dibuka, kita buka lagi aja. Kita attach shell lagi. Cara melakukan migrasinya ada 2 tahap. Yang pertama adalah melakukan python manage py migrations. Ya, dia akan membuat script migrasi. Tadi direktori migrasi ini belum ada. Sekarang dia membuat script migrasi. Isinya script migrasi seperti ini. Ya, ini adalah script yang untuk migrasi ke database. Jadi dia membuat scriptnya dulu. Barangkali kita nanti mau ngedit scriptnya, kita bisa melakukan editing manual di sini. Ya, belum sampai masuk ke database. Kalau masukkan ke database-nya, kita bisa menggunakan Python manage tpy run server migrate. Nah, dia akan memasukkan ke dalam database-nya ini. Buktinya apa? Bentar, saya install Postgres. Sudah punya belum ya? Postgres add-on. Nah, kita pilih ini aja yang downloadnya banyak dan bintangnya banyak ya. Install Postgres SQL biar kita nggak pindah-pindah ke editor-editor lain. db explore, oh ini ya, bikin koneksi dulu. Connection name-nya Postgres lokal, Postgres SQL, hostnya adalah localhost. Kemudian tadi si Postgres-nya di sininya tadi kita mappingkan ke berapa ya? Di Docker Compose-nya itu 5501 ya. 5501. Username-nya adalah simple user. Password-nya adalah simple password. Database-nya adalah simple LMS. Save, connect. Nah, udah muncul ya. Ini database-nya. Nah, ini tabel-tabelnya sudah dibuat. Ya, tabelnya sudah ada semua. Isinya masih kosong tentu saja ya. Isinya masih kosong. Nah, sekarang karena isinya masih kosong, mari kita mengisikan. Oke. Untuk mengisi ini kita membuat views terlebih dahulu ya. Views itu kalau di framework lain, misalkan di CodeIgniter atau di Laravel di PHP itu namanya controller ya. Kalau di Django kita menyebutnya views. Ya. Ya beda istilah aja sih, enggak masalah. Nah, kita bikin views baru, kita buat dulu untuk memastikan ini sudah jalan atau tidak. Return HTTP response, isinya H1 selamat datang di LMS kita. Ya, setiap kita membuat views itu kita di URL kita menambahkan path-nya. Index itu path default ya. Kita ngambil from core views import index. Ada slashnya. Ini coba nggak bisa pakai slash. Index. Kurang ininya, sorry. Nah, selamat datang di LMS kita. Sudah keluar.
Ya ini cuman testing-testing aja. Nah sekarang kita mau testing modelnya ini ya. Testing model, kita mencoba membuat data course baru, terus kemudian kita tampilkan dev testing request. Cara menggunakan modelnya kita import dulu, core models import, tadi course kita import semuanya dulu aja ya, course content, course member, user sekalian ya kita import ya. Kita buat course objects create. Tadi course itu isinya apa aja? Pemrograman Python, name, description, belajar pemrograman Python. Oh sorry, ini harus ada ininya. Kita definisikan namanya name sama dengan ini, kemudian description sama dengan ini, price sama dengan 500.000. Teachernya masih kosong, boleh kosong nggak teachernya? Teachernya nggak boleh kosong ya, berarti kita bikin teacher dulu. Kita bikin teacher dulu aja. Teacher sama dengan user object create user, username guru 1, kemudian email guru 1@email.com, kemudian password rahasia, first name guru dan last name 1 ya, dimasukkan di sini. Teachernya adalah guru lah biar beda. Course-nya sudah dibuat, gurunya sudah dibuat. Kita jalankan dulu, kita return kosongan dulu ya. Return http response kosongan. Ya, setelah kita membuat views, kita masukkan ke URL path testing to index tadi apa, testing. Kita jalankan yang ini, sambungan diputus. Kita cek dulu kenapa, cek lognya. Testing forgot koma, koma di sini ya, kurang koma ya. Ini indeksnya masih tetap ya, yang testing. Nah kosongan sudah keluar. Kita cek di DB-nya auth user apakah sudah ada. Ya sudah ada ya, sudah ada satu ya, ini ya, guru 1@email.com ini ya. Terus kemudian yang course-nya apakah sudah ada juga? Sudah ada, berhasil ya. Teachernya relasi ke 1 ini tadi ya. Nah, dibuka yang ini. Oke, jadi kita sudah berhasil ya, sudah berhasil testing membuat objek guru dan membuat objek course. Nah, oke, biar nggak terlalu lama, kita testingnya cukup segini aja. Kita lanjutkan ke testing yang lebih berat. Tapi sebelum kita bisa testing yang lebih berat, testing yang lebih berat itu apa? Testing yang lebih berat nanti kita akan melakukan query mulai query semua data, relasi data dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa melakukan query tersebut,
Berarti kan harus ada datanya. Nah, untung di sini sudah saya siapkan. Nanti saya masukkan ke repository. Di sini saya siapkan dulu ya. Tak taruh di sini, saya akan membuat directory di sini. Sorry, di situ direktorinya. Direktorinya di dalam kode. Ini saya buat directory dummy data. Ya, di sini saya sudah ada dummy data, ada user data, ada CSV isinya seperti ini ya. Kemudian member data ada ya, ada course data, ada konten, ada komen. Ini sudah ada semua. Nah, sekarang kita bikin caranya untuk memasukkan data-data dummy ini, kita masukkan ke dalam database-nya. Ya. Untuk melakukan itu, saya akan membuat script baru. Ini saya tidak akan membuat step by stepnya, saya langsung menunjukkan dan nanti kita eksekusi saja. Di sini saya membuat file baru namanya importer.py. Ya, ini tidak masuk ke dalam kurikulum kita di backend ya. Ini saya cuman untuk memudahkan saya masukkan aja. Oke, menjalankannya kita lewat shell yang sudah kita attach tadi. Saya naikkan dikit. Kelihatan. Clear dulu. Jalankannya menggunakan Python. Nama file scriptnya tadi di importer.py ya. Kita jalankan. Enter. Ditunggu waktu agak lama karena ini memasukkan semua data ke dalam database. Nah, udah jalan, udah berhasil. Kita cek di database-nya, di course content, ya sudah ada. Di komen tadi yang agak lama kan komen ya. Komen ya sudah ada. Yes. Oke, sudah ada datanya. Sekarang karena sudah ada datanya, kita bisa jadi ngotak-ngatik lebih bebas. Kita menggunakan percobaan-percobaan yang lebih advance. Misalkan kita mau menampilkan yang paling mudah dulu, menampilkan semua all courses. Ya, request courses. Nah, untuk mendapatkan semua data course, kalau kita menggunakan SQL biasa, itu kita menggunakan select while.
Oke, selanjutnya kita coba, kalau tadi kita menampilkan semua data course, sekarang kita nyoba kita menampilkan satu single data aja. Dengan biasanya kalau query berarti dengan menggunakan where gitu ya, menggunakan where, kemudian datanya seperti apa. Kalau tadi contohnya adalah core, sekarang kita nyoba contohnya adalah detail user profile gitu ya. User profile pakai request saja, dan juga tambah ID user yang keberapa. User ID. Ya, nanti user ID-nya melalui sini nanti kita masukkan lewat URL. Oke. Kemudian kita dapatkan usernya itu dengan menggunakan sama mirip seperti tadi ya, user objects get. Nah, getnya ini kita berdasarkan user ID-nya berapa. User ID-nya kita ngambil dari atas, PK sama dengan PK itu primary key ya, primary key berdasarkan user ID berapa. Nah, setelah itu kita data responsnya itu seperti apa. Data responsnya kita menggunakan dictionary. Username-nya apa, user.username, kemudian email-nya user.email, kemudian full name-nya itu ngambil dari ini tadi ya, sama seperti ini. Saya copy paste aja. Saya copy paste aja dari sini. Oh, nggak pakai course. User. Data respons seperti ini. Kalau user itu memang username, email, full name ya. Kita nggak mungkin menampilkan password ya, bahaya menampilkan password. Kemudian kita return JSON response. Data responsnya apa, save sama dengan false. Nah, kita masuk, kemudian setelah buat view-nya kita masukkan ke URL-nya itu URL-nya adalah profile gitu ya. Ngambilnya dari user profile. Tapi di sini ada terus baru user ID. Oke, kita lihat di browser ya. Dipakai profile/6. Nah, ya ini udah muncul ya, username, email, full name. Ya, kalau misalkan kita pengen relasikan, ya ini bukan relasi ya, berarti misalkan masa cuman data user aja, harusnya keluar juga semua course yang sudah dibuat. Nah, ya. Kita bisa ambil courses sama dengan course.objects, kita filter yang dimana teachernya itu sama dengan user. Kita lakukan for dulu. For course in courses. Isinya nanti kan mungkin akan lebih dari satu ya. Data response yang courses itu berupa array ya, atau list kalau dalam Python. Kemudian course data sama dengan ID, course ID, name sama dengan course name. Kemudian tadi apa, price description sama dengan course description. Price sama dengan course price. Kita masukkan data reps yang course itu append course data. Nah, datanya ini nanti udah masuk semua.
Kalau datanya udah masuk semua, kita bisa, ya JSON response-nya masih sama ya, kata langsung ambil dari data response. Kita cek, refresh, ya keluar semua ya. Jadi si Martina Keiko ini ada engineering health, people analytics, social network analysis, dan seterusnya. Menampilkan sebagian data sudah, insert tadi juga sudah ya. Ya, itu yang baru saya tunjukkan, saya adalah the good parts-nya of object relational mapping, dimana kita tidak perlu melakukan query SQL secara manual, tapi kita bisa menggunakan perintah-perintah yang sudah disiapkan oleh ORM, sehingga kita menggunakannya itu kayak menggunakan object oriented biasa ya, cukup mempelajari Python gitu aja, nggak perlu pelajari SQL. Sayangnya ORM itu juga ada kekurangan yang pertama itu adalah dari sisi performa. Nah, kekurangan performa yang pertama itu biasanya berhubungan dengan relasi data. Akan ada permasalahan N+1 di mana kalau kita melakukan relasi data itu nanti yang akan di-query itu banyak. Nah, untuk membuktikan itu kita perlu menginstal tambahan ya, tambahan requirements di sini. Saya akan menggunakan Django Silk untuk memonitor performanya. Jadi nanti kalau kita melakukan pemanggilan terhadap sebuah views, itu yang dilakukan oleh Django, query yang dijalankan itu apa aja, itu nanti bisa kita melihat dengan menggunakan Django Silk. Nah, setelah menambahkan ke requirement, ada dua cara kita melakukan rebuild dockernya, dan itu cara yang direkomendasikan. Atau cara yang kedua, kita mengattach shell kemudian menjalankannya manual. Nah, direkomendasikannya dengan menggunakan docker rebuild ya. Jadi docker compose down terlebih dahulu, dockernya kita matikan dulu, kemudian kita jalankan lagi up nd. Karena kita ada perubahan di requirement, kita tambahkan /-- build. Harusnya kalau sudah pernah menjalankan yang pertama lagi tidak terlalu lama, karena harusnya sudah tersimpan di cache komputernya masing-masing ya. Tips aja ini ya, sebaiknya diikuti kayak gini sih. Kalau kita menggunakan requirement yang seperti ini, nanti setiap kita menjalankan rebuild, nanti dia akan mendownload yang terbaru, dan mendownload yang terbaru itu kemungkinan tidak compatible dengan yang kita gunakan saat ini. Ada baiknya kita memberikan versi agar yang dipakai itu konsisten memakai ini terus gitu ya. Sama seperti yang di Docker tadi, di Docker baik di Docker Compose maupun di Docker file ini ya. Docker filenya kita sudah menentukan kita pakai Python 3.12 gitu ya. Docker Compose juga kita memastikan kita pakai Postgres-nya 16.3. Dari requirements-nya juga seperti itu. Terus kalau pengen mendapatkan versinya di mana, bisa dilihat di websitenya, atau kalau udah terinstall seperti ini, kita bisa ngecek di attach shell-nya ya. Kita ngecek pakai pip list. Nah, keluar di sini kan, misalkan ini Django Silk-nya itu versi 3.5.1.0. Nanti di sini dikasih seperti ini. Django-nya itu versi 5.0.6. Scikop-G binary-nya versi 2.9.9. Dan Pillow-nya itu 10.3.0. Yang lain apakah perlu? Iya, tidak perlu sih. Yang penting ininya versinya fix, nanti yang requirement yang lainnya nanti akan mengikuti. Gitu ya. Ini sekedar tambahan saja. Tidak wajib, tapi best practice-nya seperti ini. Biar nanti tidak sering ketemu error ketika kita ada upgrade. Oke, Django Silk-nya sudah terinstall. Sekarang kita memasukkan ke dalam Django Silk-nya. Yang pertama kali dilakukan adalah di install app-nya. Di bagian bawah kita tambahkan Silk. Kemudian di middleware kita menambahkan middleware-nya dari Silk, yaitu nih middleware dari Silk. Terus kemudian di URL-nya kita tambahkan URL pattern-nya seperti ini. Include-nya belum ada. Include. Ini saya tutup dulu biar nggak ganggu. Nanti kita gunakan kalau kita butuh logs atau kita butuh eksekusi shell ya. Karena Silk ini nanti dia akan mengintercept, melihat request kita, kemudian menyimpan request kita ke dalam tabel.
sehingga kita perlu menjalankan migrasi tabelnya attach shell. Saya munculkan lagi, ini kan sudah ada attach shell-nya ya. Kita jalankan python manage.py migrate. Cukup migrate aja, dia akan menginstal tabel dari silk-nya. Ya. Udah, tutup lagi, kita cek di browser /silk. Nah, bentuknya seperti ini silk-nya ini. Ya. Terus apa gunanya? Nanti kalau misalkan kita memanggil sesuatu ini ya, nanti kelihatan di silk ini kelihatan request-nya sudah melakukan apa. Request-nya yang ini sih cepat ya, nggak ada request-nya apa-apa ya. Nah, kita coba request kita yang pertama tadi, yaitu courses ya, courses. Nah, courses penampilannya kan seperti ini. Kita lihat kalau di silk, kita refresh, dikecilin dikit. Kelihatan courses itu dia melakukan 101 queries. Jadi untuk menampilkan ini, dia itu melakukan 101 queries. Banyak banget ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat di detailnya, seperti ini detailnya. Kemudian kita lihat SQL-nya. Nah, dia di SQL-nya dia lakukan seperti ini. Pertama, kita memang menampilkan course-nya. Terus kemudian karena kita menampilkan teacher-nya, itu dia melakukan select user satu persatu berdasarkan ID-nya apa. Ya. Melakukan satu persatu. Nah, ini ya kalau course-nya nggak terlalu banyak, ini kan cuman ada 50 course kalau nggak salah yang kita inputkan, itu sih nggak terlalu kerasa. Tapi nanti kalau course-nya sudah banyak, 1000 misalkan ya, course-nya 1000, ini di deploy ke server, ini akan mengganggu karena nanti ketika kita ngeload course ini kita terlalu banyak query yang dijalankan. Untuk kalau kita menggunakan query secara manual, yang kita lakukan biasanya adalah dengan menggunakan join. Nah, kalau kita menggunakan ORM caranya gimana? Nah, masing-masing ORM pasti mempunyai solusi dari permasalahan ini. Permasalahan ini yang disebut sebagai N+1, di mana ORM akan melakukan query relasi jumlah N datanya plus query yang datanya itu. Nah, solusinya di views-nya ini kita bisa tambahkan bukan cuma course object all aja, kita pakai select related. Select-nya apa? User. Nah, artinya ini kita meminta si course untuk mengambil course dan langsung sekalian dijoinkan dengan user. Kita lihat hasilnya di sini, hasilnya harusnya masih tetap sama ya. Select user. Teacher, sorry. Teacher, nama fieldnya teacher ya, bukan user ya. Nah, hasilnya di sini tetap sama. Cuman ketika kita lihat di silky request, sekarang queries-nya tinggal 1. Dari 101 ini sekarang query-nya tinggal 1. Kita lihat query-nya apa. Nah, sekarang dia sudah melakukan inner join terhadap auth user. Penyelesaiannya sebenarnya cukup mudah. Tinggal kita aware tidak dengan permasalahan tersebut. Makanya kita memerlukan Django Silk ini ya, untuk memonitor apakah ada yang tidak efektif, tidak gitu ya. Kita cek juga yang di profile ya, profile ke 10. Nah, hasilnya seperti ini. Kita cek di requestnya, dia melakukan 2 queries. Ya, ini udah benar sih, karena tadi kan kita query-nya di views kan ini ya, kita ngambil user dan kita ngambil course gitu ya. Jadi tidak ada relasi-relasi yang diperlukan, langsung seperti ini. Oke, itu problem yang pertama. Problem yang pertama dari sebuah ORM adalah problem N+1. Itu bisa diselesaikan dengan menggunakan select related. Kemudian permasalahan yang kedua, ORM itu terlalu opinionated. Artinya setiap ORM itu melakukan query terhadap SQL, perintah untuk pengambilan data dan penginputan data, itu masing-masing ORM memiliki perintah tersendiri, dan perintahnya itu antara satu dengan ORM yang lain itu bisa sangat berbeda sekali. Itu jadi repot kalau misalkan kita berpindah dari satu ORM ke ORM lain ya. Let's say misalkan dari Python, kalau di Python itu berarti misalkan dari ORM-nya Django kita berpindah ke ORM SQL Alchemy, atau kalau di PHP itu misalkan awalnya kita menggunakan coordinator terus kemudian berpindah ke Laravel, itu ORM-nya bisa benar-benar berbeda. Ini saya contohkan, misalkan kita mau membuat statistik terhadap course ya,
kita kan sudah menginputkan banyak course ya. Nah, di course itu kita akan mencari jumlah course yang tersimpan, kemudian harga course tertinggi, harga course terendah, kemudian course dengan jumlah peserta terbanyak, course dengan jumlah peserta tersedikit. Itu ya, kita mencoba membuat seperti itu. Kita membuat views baru namanya course stats. Ya, misalkan ini request. Kemudian yang kita buat pertama courses sama dengan course objects all. Yang pertama kita membuat statistiknya itu dengan cara courses aggregate course count sama dengan count bintang. Countnya itu ngambil dari from Django DB models import count, sekalian yang min dan max nya saya masukkan semuanya, sama average sekalian saya importkan di sini ya. Count kemudian min price sama dengan min price kemudian max price yang harga tertinggi ya, max untuk kolom price. Nah, kemudian average price sama dengan average untuk kolom price. Ini statistik, kemudian kita mencari list users. Oh, ini kurang koma. Kemudian kalau misalkan kita mau mencari course dengan harga terendah gitu ya, cheapest list gitu ya. Bisa course objects filter di mana price-nya itu sama dengan statistik min price. Kemudian yang paling mahal expensive list course objects filter price sama dengan statistik max price. Kemudian course yang paling banyak peminatnya, yang membernya paling banyak, popular list sama dengan course objects annotated member count sama dengan count course member. Masih lanjut di bawahnya order by member count. Kita ambil, misalkan kita ngambil 3 course saja. Kemudian unpopular list ini sama ya dengan ini. Ya. Kemudian hasilnya kita masukkan data response course count itu adalah statistik course count. Kemudian min price to statistik min price. Kemudian max price to statistik max price. Average price itu sama dengan statistik average price. Kemudian list cheapest
plus ini biar kita nggak kebanyakan, kita pakai popular titik name for popular. Oh sorry, course ini aja. Course ada course enggak, course for course in cheapest list. Ya kita ngambil namanya aja ini, kemudian kita paste expensive, kita ganti aja ini jadi expensive list, kemudian yang popular unpopular ya. Kita tampilkan list namanya aja biar lebih cepat ya, kalau harus memparsing seperti yang di atas ini nanti kelamaan nantinya ya. Udah langsung cukup name aja, sekedar buat latihan aja. Oke, kalau sudah seperti tadi, return JSON response data refs save sama dengan false ya. Ini kita jalan, dikasih URL, masih URL-nya, path-nya adalah course statistik ya. Dijalankan, kita jalankan di sini course stat has no attribute min price, salah ketik tadi has no attribute min price. Ini ada min price ini salah, ini tidak jadi objek tapi jadi dictionary ya. Ini ya berarti ya, yang di sini juga jadi refresh ya, betul sudah keluar course. Jumlah course-nya ternyata 100 ya. 100 course yang kita masukkan, minimal paling murah harganya 500.000, paling mahal 9.700.000 ini ya. Nah, ini kayaknya asal random aja. Average price-nya sekitar segini ya, 6.80.000. Yang paling murah itu cuma satu, yaitu pemrograman Python. Yang paling mahal ada dua, yaitu Improved Communication Skill dan Essential Design. Yang paling populer ada 3, unpopular ada 3 ya. Pemrograman Python murah ini ya. Ini random aja sih karena dummy aja, ini bukan data yang real ya. Bisa kita cek kalau misalkan mau ngecek requestnya, bisa kita cek ya. Ada 5 queries, ini sudah cukup optimal ya, karena mungkin nggak kepikiran bagaimana caranya bisa optimal lagi. Nah tapi problemnya itu di sini. Problemnya apa? Problemnya itu kayaknya waktu coding nggak ada problem ya. Nggak ada problem karena saya sudah paham codingnya, sudah pernah mencoba sebelumnya. Tapi kalau dilihat sekilas, ini tidak ada pola yang obvious, tidak ada pola yang mirip-mirip Laravel gitu, nggak ada. Ini benar-benar polanya itu benar-benar beda. Ini benar-benar pola yang dikarang sendiri oleh yang bikin ORM-nya Django, dan cukup berbeda, sehingga ya tidak ada pilihan lain. Kalau misalkan kita mau membuat seperti ini, harus banyak nyoba, terus harus banyak mengecek hasil query-nya seperti apa. Harus sering-sering seperti itu. Nah terus kemudian cara terbaik kalau biar tidak seperti ini gimana? Ini kelemahan yang kedua ya, yaitu ini opinionated sekali. Masing-masing framework atau masing-masing ORM itu memiliki caranya masing-masing. Nah, sehingga kalau misalkan nanti kita mau porting aplikasi dari misalkan dari Django, terus kemudian kita diminta ini nggak bisa pakai Django lagi, misalkan harus pakai Next.js misalkan, atau mau pakai Laravel gitu ya. Ya benar-benar ngubah ini harus berubah. Beda kalau kita menggunakan MySQL, menggunakan structure query language, kita mau pakai framework apapun ya SQL-nya tetap gitu aja, nggak perlu dirubah. SQL-nya sama aja, tinggal parsing datanya aja yang berbeda. Itu kalau
kita menggunakan query biasa. Terus kalau seperti ini caranya gimana? Nah, ini tips saya pribadi ya, kalau misalkan bingung cara nge-retrieve datanya dengan menggunakan ORM, itu di Django sudah disediakan juga raw query ya. Course objects raw. Nah, ya ini raw, nanti di sini dimasukkan select bintang from dan seterusnya. Jadi ya ini tidak perlu saya contohkan ya. Di Django itu juga ada raw query. Kalau misalkan mentok nggak tahu bagaimana cara mendapatkan cara yang lebih tepat di Django, kita bisa menggunakan raw query. Begitu juga sama halnya seperti tadi ya. Kalau belum tahu select related tadi ya, belum tahu select related ini, boleh-boleh saja menggunakan raw query untuk alasan kecepatan dan alasan performa. Itu bisa menggunakan yang seperti itu. Itu kurang lebih kekurangan yang kedua. Kita lanjut ke kekurangan yang ketiga, yaitu performa input datanya. Tadi sewaktu kita mengimpor data, kita coba ulangi lagi aja ya. Di database-nya di sini, kalau ngapus ini semua cepat nggak ya? Drop. Coba kita drop. Yes, ini masih tersisa silk. Oh, karena tadi nggak muncul ya, kita drop lagi, drop. Yes, kita drop. Terus kita ulangi dari awal lah di inputnya ya, biar ingat Python manage py migrate, karena kita tadi sudah make migration ya, tinggal migrate aja. Terus kemudian importer, jalankan importernya ya. Ini memerlukan sekitar 15 detik untuk mengimport semua data yang ada di dummy data ini ke database. Ini kalau kita refresh database-nya udah muncul semuanya ya. Muncul lagi semuanya, sampai silk request-nya juga sudah muncul. Ya, diperlukan waktu sekitar 15 detik. Datanya ini yang kita inputkan itu, nah ini kelihatan di sini ya. Untuk komennya ada 500, course-nya ada 100, kontennya ada 500, membernya ada 500. Ini data-data yang diinputkan. Bayangkan kalau misalkan ini sudah berjalan, misalkan kita melakukan sinkronisasi data yang mau diinputkan itu ada 100.000 misalkan ya, itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Terutama nanti kalau misalkan ada validasi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita menggunakan ORM tanpa menggunakan optimasi, jadinya akan lama seperti itu. Terus solusinya seperti apa? Nah, tadi kan kita menggunakan importer ya. Ini saya tutup dulu. Kita menggunakan importer untuk mengimpor data dengan menggunakan cara yang seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengimprove importer ini dengan menggunakan importer 2. Kita bikin file lagi di code ini, importer 2.py. Nah, sama seperti tadi ya, saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar ini apa. Saya cuman sekedar menunjukkan sedikit aja cara perbedaannya dari yang importer pertama. Mungkin lebih enak kalau kita buat ini samping kiri kanan ya. Ini importer dan ini importer 2. Saya kecilin dikit ya, semoga masih kelihatan. Ya, perbedaannya di sini ya, ini mungkin kalau di YouTube agak kecil, tapi sepertinya masih bisa terbaca lah ya. Kalau nontonnya pakai laptop, kalau pakai HP mungkin agak susah. Nggak apa-apa, sekedar menunjukkan perbedaannya. Mulai dari user data, course data, member data dan seterusnya, perbedaan yang diinputkan adalah di sini kita menggunakan cara yang standar ya, yang paling naif. Kita kepikirannya kayak gimana ya, pokoknya ngambil dari CSV, terus kemudian kita lakukan for, kita lakukan perulangan untuk menginsert data sambil mengecek kalau datanya sudah ada maka tidak perlu diinsert, kalau belum ada ya diinsert. Begitu juga untuk yang lain lagi, yang
tabel yang lainnya ada course data, member data, kita menggunakan cara yang seperti itu. Ini hasilnya tadi sekitar 15 detik ya untuk melakukan importnya. Nah, yang kemudian kita lakukan improve adalah kita melakukan bulk create. Ini kalau di Django ada bulk create. Kalau yang di ORM lain mungkin caranya ada beda lagi, tapi mungkin coba bisa dicari di internet, misalkan menggunakan ORM-nya JavaScript itu pakai Prisma misalkan ya. Prisma itu caranya biar bisa bulk create atau nginputkan bareng-bareng secara massal, itu caranya kayak gimana bisa coba dicari, mungkin caranya agak berbeda. Kalau yang di sini caranya bulk create itu bisa dimasukkan kalau datanya itu ada di dalam list atau kayak array gitu ya. Nah, makanya di sini kita tidak langsung memasukkan user object create seperti ini, tapi dimasukkan ke dalam list dulu, dimasukkan ke dalam array dulu. Kita lakukan append semuanya dulu, termasuk if-nya juga ada, jika apakah ketemu objeknya atau tidak. Kalau tidak ada, kita append semua dulu, baru di sini dieksekusi sekali bulk create. Ya, begitu juga yang di bawahnya ini juga sama. Oke, ini saya kembalikan, ini saya perbesar lagi biar kelihatan. Nah, ya ini ya maksud saya yang importer 2 ini ya. Yang kita lakukan misalkan dari member data, kita ngambil data dari CSV, kemudian persiapkan array-nya atau list-nya, di dalam Python list-nya ya. Kemudian kita lakukan for, tapi pada waktu for kita tidak langsung meng-create data, tapi kita masukkan dulu ke dalam list ini ya, masukkan ke dalam list datanya. Setelah itu baru kita lakukan bulk create, memanggil sekali di bawah. Nah, kalau menggunakan bulk create seperti ini, kecepatannya gimana? Kita hapus lagi ini, semua tabelnya kita hapus lagi, drop. Yes. Oke, sudah kita hapus lagi. Terminalnya masih ada nggak? Terminalnya masih ada ya. Ini 15 ya, kelihatan ya. Kita jalankan migrate dulu ya. Migrate dulu, sudah. Importer yang 2. Modul. Sorry. Ya, sudah berhasil. Kalau tadi membutuhkan waktu sekitar 15 detik, sekarang kita cukup memerlukan waktu 1,5 detik. Ya, cukup 1,5 detik. Jadi kecepatannya ini meningkat 10 kali lipat ya, 10 kali lipat dari sebelumnya. Yang awalnya 15 detik, ini cuman memerlukan waktu 1,5 detik aja. Ini menggunakan bulk create ya. Jadi kelemahan menggunakan ORM yang ketiga adalah kemampuan di insertnya. Nah, itu bisa dicari di masing-masing ORM bagaimana cara menginsertkan data bersama-sama. Itu bisa diakali caranya bagaimana. Oke, jadi cukup segitu saja untuk materi ORM-nya. ORM dengan menggunakan Django. Karena tujuannya kita di sini hanya sekedar mengenalkan ORM aja. Kalau mau lebih mendalami tentang ORM yang ada di Django, silakan cari tutorial yang ada di internet, banyak, baik itu tutorial untuk dasar ORM maupun mau menggunakan optimasi ORM, bisa cari di internet. Selanjutnya kita akan mengeksplor lebih dalam penggunaan web service-nya, dan nanti juga tentu saja akan ada ORM tambahan yang kita implementasikan ke dalam web service-nya.